Halo Sobat Investor. Pernahkah mendengar soal PT Bukit Asam atau PTBA? Salah satu emiten batubara BUMN yang cukup stabil dan punya kinerja menarik di sektor energi. Nah, kabar terbaru yang bikin mata investor melirik, PTBA sudah menyerap capex, alias belanja modal sebesar 1 triliun rupiah, hanya dalam 3 bulan pertama, tahun 2025. Yap, dari total anggaran 7,2 triliun rupiah yang dialokasikan tahun ini, realisasi awal ini menunjukkan agresivitas PTBA dalam mengeksekusi proyek strategis mereka, terutama di bidang logistik dan infrastruktur angkutan batubara. Salah satunya yang jadi sorotan adalah pengembangan jalur kereta api Keramasan yang nantinya bisa dorong volume produksi hingga 20 juta metrik ton. Sobat, langkah ini bukan cuma soal ekspansi biasa. Ini bagian dari strategi jangka panjang PTBA buat mengoptimalkan rantai pasok dan meningkatkan efisiensi biaya distribusi di tengah fluktuasi harga komoditas global. Yuk kita cari tahu. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Nah sobat, menariknya, fokus utama dari capex Bukit Asam tahun ini, bukan cuma soal ekspansi biasa. Mereka sedang unlocking logistik, istilah kerennya, untuk membuka potensi logistik yang selama ini belum dimaksimalkan. Salah satu proyek prioritas mereka adalah peningkatan jalur kereta api Keramasan. Kenapa ini penting? Karena logistik di industri batubara itu bukan sekadar urusan kirim barang, tapi kunci utama efisiensi. Bayangkan, kalau batubara bisa diangkut lebih cepat, lebih banyak, dan lebih murah, artinya biaya operasional turun, margin naik, dan tentu saja, ini berpotensi mendorong kinerja keuangan PTBA ke level yang lebih sehat. Kereta Keramasan ini juga bakal jadi backbone baru untuk angkutan batubara dari Tanjung Enim. Targetnya, produksi bisa tembus 20 juta metrik ton. Dan sobat, ini bisa berarti satu hal bagi investor, potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid, apalagi kalau ditopang dengan strategi logistik yang matang, dan keberlanjutan operasional. Jadi kalau sobat selama ini mikir investasi di sektor batubara, cuma soal harga komoditas, yuk ubah sudut pandangmu. Karena infrastruktur yang kuat adalah fondasi profitabilitas jangka panjang, dan PTBA sedang membangun itu dari rel ke neraca. Nah sobat, bicara soal proyek besar tentu nggak bisa lepas dari satu pertanyaan penting, dananya dari mana? Untuk ekspansi logistik ini, PT Bukit Asam memilih pendanaan campuran. Sekitar 20% berasal dari kas internal, dan sisanya, yakni 80%, dari pinjaman eksternal. Strategi ini sebenarnya cukup umum dilakukan emiten besar. Tapi yang menarik, PTBA tetap fleksibel. Mereka nggak ngotot harus 80-20, karena komposisi pendanaan ini masih bisa disesuaikan, sesuai kondisi keuangan perusahaan, dan perkembangan proyek ke depan. Ini sinyal positif. Karena manajemen PTBA menunjukkan bahwa mereka cukup adaptif dan tidak gegabah mengambil risiko pembiayaan, apalagi di tengah fluktuasi pasar komoditas dan suku bunga global. Lebih dari itu, PTBA juga punya rasio utang terhadap ekuitas yang masih aman. Ini berarti mereka masih punya ruang untuk mengambil pinjaman tanpa membebani neraca keuangan secara berlebihan. Jadi, dari sisi manajemen keuangan, PTBA tampaknya cukup disiplin. Buat sobat investor yang mempertimbangkan sektor energi atau infrastruktur logistik, ini bisa jadi insight penting. Karena pendanaan yang sehat akan berdampak langsung ke kelangsungan proyek, profitabilitas, dan tentu saja dividen. Sobat, yuk kita bedah lebih dalam. Kenapa proyek jalur kereta Tanjung Enim Keramasan ini jadi prioritas utama Bukit Asam di tahun 2025? Nah, proyek ini bukan sekadar pembangunan rel kereta biasa. Ini adalah infrastruktur strategis yang akan meningkatkan volume logistik batubara secara signifikan, sekaligus mendukung target produksi nasional, energi berbasis batubara. Dengan kapasitas angkut yang lebih besar, distribusi jadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Kalau dulu PTBA terbatas oleh kapasitas angkut existing, maka jalur Tanjung Enim Keramasan ini bakal jadi game changer. Karena proyek ini bisa mendorong total kapasitas produksi PTBA
mencapai 20 juta metrik ton per tahun. Ini bukan cuma soal angka, tapi tentang keunggulan kompetitif jangka panjang di industri batu bara nasional. Dan yang menarik, jalur ini juga akan terintegrasi langsung ke pelabuhan, mempercepat waktu tempuh dari tambang ke pasar ekspor. Efeknya, kinerja logistik naik, margin operasional makin solid, dan investor bisa mengantisipasi potensi lonjakan profitabilitas di masa depan. Jadi, kalau sobat cari emiten yang bukan cuma eksplorasi sumber daya, tapi juga membangun sistem distribusi yang kuat dan berkelanjutan, PTBA ini layak buat dipantau. Sobat, coba bayangin angka 20 juta metrik ton batu bara. Itu adalah target produksi baru dari PT Bukit Asam untuk tahun 2025. Dan bukan cuma angka ambisius di atas kertas, ini adalah strategi nyata yang sedang digenjot lewat pengembangan infrastruktur logistik mereka. Dengan dibukanya jalur angkutan baru, dari Tanjung Enim ke Kramasan, PTBA punya kapasitas distribusi yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya, bukan hanya lebih banyak batu bara yang bisa ditambang, tapi juga lebih cepat dikirim ke pelabuhan untuk memenuhi permintaan dalam dan luar negeri. Sobat, jangan lupakan satu hal penting, permintaan energi, terutama dari negara-negara Asia, masih sangat tinggi, termasuk untuk batu bara termal. Dan PTBA sedang menempatkan diri sebagai salah satu pemain utama untuk menjawab kebutuhan itu, terutama lewat pasar ekspor yang potensial seperti India, Vietnam, hingga Tiongkok. Dengan target produksi yang naik, kapasitas logistik yang ditingkatkan, dan dukungan infrastruktur strategis, proyeksi pendapatan PTBA pun ikut terdongkrak. Buat sobat investor yang suka saham sektor energi, pergerakan PTBA ini jelas layak dicermati. Karena di tengah ketidakpastian ekonomi global, emiten yang punya pijakan kuat di sektor energi dan strategi ekspansi konkret, seperti PTBA, bisa jadi aset yang tahan banting dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PT Bukit Asam saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernahkah sobat penasaran, kenapa PT Bukit Asam atau PTBA tetap jadi incaran investor, bahkan di tengah fluktuasi harga batu bara global? Yang menarik, mayoritas saham PTBA saat ini dipegang oleh PT Mineral Industri Indonesia, sebesar 65,9%, sedangkan masyarakat memegang 32,7%. Artinya, PTBA bukan hanya menjadi tambang batu bara biasa, tapi juga bagian penting dari strategi hilirisasi mineral nasional. Dengan struktur kepemilikan seperti ini, PTBA punya ruang manuver yang luas untuk mengembangkan bisnis, sekaligus menjaga dividen yang stabil untuk para pemegang sahamnya, termasuk investor retail seperti kita. Sobat, sekarang kita lanjut lihat kondisi fundamental PT Bukit Asam atau PTBA yang makin solid. Per Maret 2025, aset PTBA naik menjadi 42,2 triliun rupiah, meningkat dari 41,7 triliun rupiah pada Desember 2024. Ini sinyal bahwa PTBA terus memperkuat fondasi bisnisnya, bukan hanya lewat operasional tambang, tapi juga ekspansi dan penguatan aset strategis. Gak hanya itu, ekuitas PTBA juga naik, dari 22,6 triliun rupiah, menjadi 23 triliun rupiah di periode yang sama. Artinya, PTBA bukan hanya mampu menjaga stabilitas keuangan, tapi juga menumbuhkan modal sendiri untuk sustain, dan membayar dividen kepada para pemegang saham, termasuk investor retail seperti kita. Peningkatan aset dan ekuitas ini juga menjadi bukti bagaimana PTBA memanfaatkan momentum harga batu bara global untuk memperkuat cash flow dan raca perusahaan secara konsisten. Dengan data ini, sobat bisa makin percaya diri dalam menganalisis posisi PTBA untuk rencana investasi jangka panjang. Sobat, kita lanjut yang mengulik data fundamental PT Bukit Asam alias PTBA. Ternyata, liabilitas PTBA juga ikut naik tipis dari 19,14 triliun rupiah pada Desember 2024, menjadi 19,18 triliun rupiah di Maret 2025. Kenaikan ini masih wajar, apalagi kalau kita lihat pendapatan mereka juga ikut naik, dari 9,4 triliun rupiah di Maret 2024,
menjadi 9,9 triliun rupiah di Maret 2025. Artinya, perusahaan ini tetap tumbuh dengan sehat, menjaga cash flow dari operasional tambang, sambil memastikan kewajiban tetap terkendali. Kenaikan pendapatan ini juga menunjukkan bahwa PTBA bisa memanfaatkan momen permintaan batubara yang stabil, serta harga yang masih cukup baik di pasar global untuk menjaga performa keuangannya tetap positif. Jadi, buat sobat yang sedang mempertimbangkan PTBA untuk portofolio jangka panjang, data ini menunjukkan perusahaan masih konsisten menjaga momentum pertumbuhan, sambil tetap memperhatikan rasio utang yang aman. Karena pendapatan yang terus naik ini akan menjadi bahan bakar penting untuk menjaga laba bersih dan potensi pembagian dividen ke depannya. Sobat, di balik kenaikan pendapatan PT Bukit Asam yang kita bahas tadi, kita juga perlu perhatikan beban operasional mereka. Beban pokok pendapatan PTBA tercatat naik dari 7,9 triliun rupiah pada Maret 2024 menjadi 8,9 triliun rupiah di Maret 2025. Kenaikan ini cukup signifikan, sekitar 1 triliun rupiah dalam setahun. Hal ini bisa terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi, termasuk biaya angkutan dan pemeliharaan alat tambang, serta fluktuasi harga solar dan logistik yang masih jadi tantangan industri tambang saat ini. Selain itu, beban umum dan administrasi PTBA juga naik dari 477 miliar rupiah menjadi 505 miliar rupiah di periode yang sama. Angka ini memang tidak sebesar kenaikan beban pokok, namun tetap perlu kita cermati, karena beban administrasi yang naik ini biasanya terkait biaya tenaga kerja, peningkatan sistem digitalisasi, serta upaya perbaikan tata kelola operasional perusahaan. Sobat, ini menjadi pengingat penting buat kita bahwa meskipun pendapatan PTBA naik, profitabilitas mereka bisa tertekan jika kenaikan beban operasional tidak diimbangi dengan efisiensi yang lebih baik ke depannya. Jadi, buat sobat yang memantau saham PTBA untuk investasi jangka panjang, poin ini bisa jadi bahan pertimbangan, apalagi kalau sobat adalah tipe investor yang memperhatikan margin laba bersih perusahaan untuk melihat seberapa efisien perusahaan mengelola pendapatan yang mereka hasilkan. Sobat, setelah kita bahas kenaikan pendapatan dan beban PTBA, sekarang kita masuk ke poin yang paling banyak ditunggu investor, yaitu laba bersih mereka. Data terakhir menunjukkan, laba periode berjalan PTBA turun signifikan, dari 802 miliar rupiah pada Maret 2024, menjadi 396 miliar rupiah pada Maret 2025. Artinya, laba mereka terpotong hampir setengahnya, dalam 1 tahun. Penurunan ini juga terlihat pada laba per saham PTBA, yang turun dari Rp69 per saham menjadi Rp34 per saham. Buat sobat yang sudah pegang saham PTBA untuk jangka panjang, ini bisa jadi pengingat untuk lebih teliti, membaca laporan keuangan mereka. Karena meskipun pendapatan mereka naik, peningkatan beban operasional dan fluktuasi harga batubara global dapat menekan margin keuntungan mereka. Sobat, ini adalah momen refleksi bagi kita semua sebagai investor. Dalam analisis fundamental, laba bersih sangat penting karena menjadi dasar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan ekspansi bisnis ke depan. Penurunan laba ini juga bisa berdampak pada potensi dividen yield PTBA, yang selama ini menjadi salah satu alasan banyak investor menyimpan saham mereka dalam portofolio jangka panjang. Namun ingat, sektor batubara masih memiliki peran besar dalam kebutuhan energi nasional, dan PTBA masih menjadi salah satu pemain besar dengan cadangan batubara yang stabil. Tugas kita sebagai investor adalah menilai, apakah harga saham saat ini sudah mencerminkan risiko penurunan laba ini, atau justru menjadi peluang akumulasi untuk investasi jangka panjang. Sobat, sekarang kita masuk ke metrik yang sering menjadi bahan pertimbangan kita, sebelum memutuskan untuk hold atau menambah posisi, yaitu Return on Assets dan Return on Equity PTBA. Per Maret 2025, Return on Assets atau ROA PTBA tercatat 3,7% secara tahunan. Ini artinya, dari setiap aset yang mereka miliki, PTBA hanya mampu menghasilkan laba sekitar 3,7% dalam setahun. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan sektor lain, tapi cukup wajar untuk sektor batubara yang padat modal, dan memiliki banyak aset fisik seperti tambang dan infrastruktur angkutan. Sedangkan Return on Equity atau ROE PTBA tercatat 6,8% secara tahunan. ROE ini menunjukkan tingkat pengembalian modal kepada pemegang saham, angka 6,8% ini tergolong moderat untuk perusahaan tambang milik BUMN. Biasanya, investor melihat ROE sebagai indikator efisiensi manajemen dalam menggunakan modal yang ada untuk menghasilkan laba. Dengan ROA 3,7% dan ROE 6,8%, sobat bisa melihat bahwa saat ini PTBA masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong profitabilitas agar bisa memberikan return yang lebih optimal kepada pemegang saham,
terutama saat menghadapi tren transisi energi dan fluktuasi harga batu bara global. Sobat, metrik ini penting untuk membantu kita memetakan apakah harga saham PTBA saat ini masih wajar, dan apakah prospek dividen serta pertumbuhan ke depan akan cukup menarik untuk sobat yang ingin menyimpan saham ini dalam jangka panjang. Sobat, sekarang kita lanjut membahas dua rasio penting yang gak boleh kamu lewatkan saat analisis fundamental PT Bukit Asam, yaitu net profit margin dan debt equity ratio. Per Maret 2025, net profit margin PTBA tercatat 15,9% untuk setahun. Artinya sobat, dari setiap Rp100 pendapatan yang diperoleh PTBA, sekitar hampir Rp16 bisa mereka simpan sebagai laba bersih, setelah semua biaya operasional, bunga, dan pajak dibayarkan. Angka ini terbilang cukup menarik, karena sektor batubara memang memiliki margin keuntungan yang relatif stabil, meski kita juga perlu mencermati tren harga batubara global dan regulasi transisi energi ke depan. Selanjutnya, kita lihat debt equity ratio atau DER PTBA yang berada di level 83,1% per Maret 2025. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah hutang PTBA sekitar 83% dibandingkan ekuitas yang mereka miliki. Sobat, secara umum angka DER di bawah 100% masih terbilang wajar dan aman, menunjukkan bahwa PTBA masih cukup sehat dalam mengelola utang mereka. Ini penting, apalagi di sektor pertambangan yang membutuhkan modal besar untuk investasi infrastruktur, tambang, hingga jalur logistik batubara. Dari dua rasio ini, kita bisa lihat PTBA masih dalam posisi cukup solid, dengan margin laba bersih yang menarik, serta tingkat utang yang terkendali. Namun, sebagai investor cerdas, sobat tetap perlu memantau dinamika harga batubara global, kebijakan energi nasional, serta strategi ekspansi PTBA, agar bisa memaksimalkan peluang cuan ke depannya. Sobat, kita lanjut bahas aspek penting lainnya, dari analisis fundamental PT Bukit Asam, yaitu arus kas perusahaan, yang sering terlewat, tapi sebenarnya sangat krusial, dalam melihat kesehatan finansial sebuah emiten. Per Maret 2025, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi PTBA mencapai Rp1,2 triliun. Ini artinya, PTBA mampu menghasilkan kas dari bisnis intinya, yaitu penjualan batubara secara konsisten, yang nantinya bisa mereka gunakan untuk bayar utang, membayar dividen, atau bahkan untuk ekspansi bisnis. Angka ini cukup solid, menandakan cash flow PTBA tetap lancar, meskipun kondisi harga batubara global dan biaya produksi yang fluktuatif. Lalu kita lihat juga arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi PTBA sebesar Rp421 miliar per Maret 2025. Ini menunjukkan bahwa PTBA masih aktif melakukan investasi, baik untuk perawatan tambang, pengembangan infrastruktur logistik seperti jalur kereta batu bara Keramasan, maupun proyek ekspansi lainnya, untuk menjaga produksi tetap efisien dan volume penjualan bisa meningkat di masa depan. Dengan posisi arus kas operasi yang masih jauh lebih besar dibandingkan arus kas investasi, ini menjadi sinyal positif, bahwa PTBA memiliki likuiditas yang baik dan ruang yang cukup untuk tetap bertumbuh, tanpa harus terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. Arus kas yang sehat seperti ini juga sering menjadi bahan pertimbangan investor, yang mencari saham dengan potensi dividen stabil. Karena kalau cash flow lancar, biasanya perusahaan lebih percaya diri untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Sobat, satu hal lagi yang penting untuk analisis fundamental PT Bukit Asam, adalah bagaimana mereka mengelola arus kas dari aktivitas pendanaan. Per Maret 2025, PTBA menggunakan Rp116 miliar untuk aktivitas pendanaan. Artinya, perusahaan melakukan pembayaran kewajiban seperti cicilan utang atau mungkin pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nilai ini relatif kecil dibandingkan arus kas dari operasional yang mencapai Rp1,2 triliun, menunjukkan bahwa PTBA tidak terbebani oleh kewajiban pendanaan besar jangka pendek, sehingga ruang pernapasan keuangan mereka tetap lega. Dan yang paling penting, secara keseluruhan, kas PTBA meningkat Rp674 miliar hingga Maret 2025. Artinya, setelah dikurangi investasi dan pembayaran pendanaan, PTBA tetap mampu menambah saldo kas mereka. Ini menjadi sinyal positif bahwa perusahaan masih punya cadangan likuiditas untuk menghadapi ketidakpastian pasar batu bara ke depan. Dengan kas yang meningkat, PTBA memiliki kemampuan untuk menjaga likuiditas, membayar dividen, dan memanfaatkan peluang ekspansi dengan lebih fleksibel. Ini juga menunjukkan bahwa manajemen PTBA cukup prudent dalam mengatur keuangan mereka, sehingga meskipun laba bersih turun, kondisi kas tetap terjaga dengan baik. Jadi sobat, buat kamu yang tertarik investasi di saham sektor batubara seperti PTBA, data arus kas ini bisa menjadi salah satu pertimbangan penting, agar kamu tidak hanya terpaku pada angka laba saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana perusahaan mengelola likuiditas dan modal kerja mereka. Sobat,
Dari semua data yang sudah kita bahas tadi, terlihat jelas bahwa PT Bukit Asam masih memiliki fundamental yang cukup solid di tengah penurunan laba bersih mereka. Aset dan ekuitas PT BA tetap tumbuh, pendapatan mereka naik menjadi 9,9 triliun rupiah per Maret 2025, menunjukkan perusahaan masih menjaga daya saing di industri batubara. Walaupun beban pokok dan beban administrasi meningkat, serta laba bersih turun hingga laba per saham ikut turun, PT BA masih bisa menjaga kas mereka tetap sehat. Sobat, return on asset dan return on equity PT BA memang tidak setinggi tahun lalu, tapi masih stabil di angka yang wajar untuk industri tambang batubara. Net profit margin yang tercatat 15,9% juga menunjukkan PT BA masih mampu menjaga efisiensi operasional mereka. Dengan debt equity ratio yang masih di level aman sekitar 83,1%, PT BA punya ruang manuver untuk ekspansi dan penguatan bisnis ke depan. Yang paling menarik, kas operasional mereka yang mencapai 1,2 triliun rupiah, dan total kas yang meningkat 674 miliar rupiah, menunjukkan manajemen cash flow PT BA cukup baik di tengah fluktuasi harga batubara global dan tekanan biaya produksi yang meningkat. Ini jadi sinyal bahwa PT BA masih memiliki pondasi likuiditas untuk menjaga kelangsungan bisnis dan potensi bagi dividen di masa mendatang. Jadi, kalau sobat adalah investor yang sedang mempertimbangkan saham sektor batubara, PT BA bisa tetap jadi salah satu pilihan untuk portfolio defensif kamu, terutama jika kamu mengincar emiten yang konsisten membagikan dividen, dengan kas yang cukup stabil. Namun, tetap ingat sobat, industri batubara punya volatilitas tinggi, jadi selalu sesuaikan dengan profil risiko kamu, sebelum memutuskan untuk buy, hold, atau wait and see. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.